A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa an yanfa'na bisyafa'ah fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a nahnu an naquma wa an nu'addiya ayyamina fi lailatina al-mubarakah fi syahri Ramadan. Jamaah Mawarid TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah masih beri kita kesempatan berupa kesehatan, berupa kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan di hari yang kedua, dan telah mampu menyelesaikan ibadah sholat tarawih di malam ketiga. Ini merupakan kesyukuran yang amat luar biasa, kesyukuran yang sangat perlu kita terus ucapkan dan sadari bahwa Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk menimba amal, menimba bekal untuk kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Pada kesempatan malam hari ini, kami ingin menyajikan dan menyampaikan perihal bulan suci Ramadan sebagai sarana menggapai insan kamil. Tentu tema ini merupakan tema yang tidak asing bagi kita, terutama bagi para jamaah Mawarid TV, para penonton Mawarid TV yang senantiasa mengikuti kajian terkait dengan tasawuf. Insan kamil merupakan konsep yang dikeluarkan oleh para ulama, terkhusus ulama sufi, terkait dengan konsep manusia sempurna. Dalam kesempatan kali ini, konsep ini sangat relevan untuk bisa dikaji, dan konsep ini bukan merupakan sesuatu yang keniscayaan atau tidak mungkin untuk digapai bagi seorang manusia. Mengutip pendapat dan apa yang diulas oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, salah satu ulama Nusantara berasal dari Singkil, Aceh. Beliau mengemukakan konsep insan kamil, karakteristiknya, kemudian misi dari seorang insan kamil, dan kemudian jalan menuju insan kamil. Dan kami rasa apa yang diutarakan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili sangat patut untuk kita teladani, terkhusus di bulan suci Ramadan, dan layak sekali kita mengkaji ulang apa sebenarnya makna dari konsep insan kamil itu sendiri. Jamaah Mawarid TV yang Allah muliakan, insan kamil adalah dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat insan yang dapat kita pahami secara bahasa Arab yang bermakna adalah manusia. Dan kemudian adalah kalimat yang kedua adalah kalimat al-kamil atau yang sempurna. Jadi jika kita ingin memahami secara harfiah, kata per kata, maka makna insan kamil adalah manusia sempurna. Tentu argumen ini sangat jarang kita temukan di masyarakat, tentunya di masyarakat orang-orang awam ataupun orang-orang yang mungkin tidak mengkaji konsep ini. Apa ada manusia sempurna? Namun di dalam Islam hal ini sudah dikemukakan, dan contoh real dari manusia sempurna yang Allah berikan sebagai tauladan bagi umat manusia ialah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata al-kamil berasal dari akar kata kamul, yang maknanya merujuk kepada at-tamam, yaitu keseluruhan atau kelengkapan, sempurna. Jadi insan kamil kembali artinya adalah manusia yang sempurna,
yang kemudian itu merujuk pada satu sosok, satu figur yang menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia, yaitu Nabi Yuna Muhammad SAW. Jika dimaknai secara istilah, jikalau tadi kita memaknainya secara harfiah yaitu insan dan al-kamil, kemudian kita memaknainya secara istilah, insan kamil merupakan cermin yang memantulkan bayangan dari asma dan sifat Allah. Ia merupakan seorang mukmin yang menerima cahaya dari Allah, sehingga ia mendapatkan rahmat dengan dijadikan rupanya dengan rupa yang baik sebagaimana rupa Nabi Muhammad, yang kemudian ia menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian insan kamil merupakan tempat tajalli sifat-sifat ilahiyah secara langsung dan sempurna. Secara istilah, itulah makna dari insan kamil, yakni cermin yang kemudian memantulkan bayangan dari asma-asma Allah, yang tentu saja kita ketahui asma Allah ada 99, dan insan kamil merupakan cerminan dari sifat-sifat itu dan dari asma-asma itu. Kemudian insan kamil adalah seorang yang mukmin dan bukan seorang yang kafir. Tentu tidak akan mungkin kita dapatkan konsep insan kamil dari seorang yang kafir, sebab seorang insan kamil adalah seorang yang mukmin. Tentu hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam menjelaskan seorang insan kamil atau menjelaskan konsep insan kamil. Beliau merujuk bahwa seorang insan kamil adalah orang yang mukmin yang kemudian rupanya diserupakan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan secara fisik, namun secara sifat, yang kemudian mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa dari sunnah-sunnah kenabian dan ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, dalam memahami konsep insan kamil, tentunya kita perlu memahami karakteristik dan misi dari insan kamil. Jika kita merujuk apa yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam kitabnya Daqaiqul Huruf, dan kemudian diulas kembali dalam kitab Tanbih Al-Masyi, kita akan menemukan bahwa insan kamil merupakan rujukan dari seorang manusia sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian jikalau hal itu ditarik kepada kehidupan atau kepada umat Islam secara umum, merupakan seorang yang mukmin yang kemudian ia diangkat menjadi khalifah dikarenakan ia telah mampu melaksanakan syariat dan kemudian mampu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Jikalau kita berbicara tentang akhlak Nabi SAW, kana khuluquhu Al-Quran, yaitu karena akhlaknya Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Apa yang telah dituliskan di dalam Al-Quran merupakan gambaran utuh dari akhlak Nabi Muhammad. Begitulah gambaran insan kamil yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian posisi manusia yang kemudian ia adalah seorang mukmin menjadi khalifah di muka bumi, bukan semata-mata ia hanya menjadi seorang khalifah yang dalam artian memimpin, namun dia menjadi tauladan dan ia menjadi pentanggung jawab yang diberi amanah, yang nanti amanah itu akan ditagih di akhirat kelak. Jamaah Mawarih TV yang dimuliakan Allah, dalam menjelaskan insan kamil kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkili menjelaskan bahwa ada beberapa tingkatan yang kemudian itu menjelaskan bahwa ada level atau ada tingkatan-tingkatan manusia untuk mencapai derajat insan kamil tadi. Syekh Abdul Rauf As-Singkili menandainya dengan level yang pertama atau tingkatan yang pertama adalah insan mubtadi. Insan mubtadi adalah manusia yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, atau manusia yang diserupakan dengan rupa yang buruk rupa. Dan mungkin hal ini kita dapat memaknainya sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah dan kepada Allah. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang mubtadi. Tentu kita tidak ingin berada di level yang sama dengan orang-orang yang mubtadi, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak mempercayai akan ajaran Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah tingkatan insan mutawassit. Insan mutawassit ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili merupakan seorang mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad, yang memiliki pengetahuan tentang dirinya
namun belum sampai pada tahap muntahi. Apa yang kemudian dikemukakan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam Insan Mutawassit? Beliau mengemukakan bahwa dalam sebuah hadis sufi, mungkin sebagian orang tidak mengenal hadis ini karena tidak ingin mengulas hadis ini karena kualitasnya yang dhaif. Namun dalam beberapa kitab ulama sufi, hadis ini merupakan hadis yang pokok, yaitu hadis yang menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam kitabnya Tanbih Al-Masi menjelaskan bahwa barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Dalam hal ini beliau menguraikan lebih dalam bahwa mengenali diri merupakan sesuatu keharusan di mana manusia mampu mengenali dirinya. Jikalau manusia mampu mengenali dirinya sebagai hamba, maka dia akan mengenali Tuhannya sebagai sang pencipta dan penguasa atas dirinya. Kemudian jikalau manusia memahami dirinya bahwa dirinya adalah seorang yang lemah, hamba yang tidak mampu melakukan apa-apa, maka ia akan menyadari dan mengenali bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan memiliki kekuatan atas segala sesuatunya, yang kemudian Allah memberikan amanah untuk itu kepada manusia. Inilah yang kemudian berkenaan dengan hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang kemudian adalah yang terakhir adalah insan muntahi. Tentu insan muntahi ini adalah insan kamil. Manusia muntahi merupakan manusia yang mampu menyatukan unsur lahud dan nasud dalam keadaan fana. Manusia yang mengetahui Tuhannya melalui pengetahuan yang murni, cakrawala pengetahuan yang luas, dan tingkat kedekatannya dengan Allah sangat tinggi. Hadirin Mawarid TV yang dimuliakan Allah, tentu insan kamil ini sangat-sangat cocok dan sangat-sangat pantas untuk kita raih dan kita gapai di momen bulan suci Ramadan ini. Dengan berbagai macam kemuliaan yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan, dan dengan berbagai macam ganjaran pahala yang Allah lipat gandakan di bulan suci Ramadan, kita tentu mampu untuk melaksanakan, mengejar, mencari dan meraup segala macam pahala yang Allah telah janjikan akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Jadikan momen bulan suci Ramadan ini menjadi titik balik kita untuk menjadi seorang insan muntahi, bukan insan mubtadi yang tidak mengenal akan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, bukan insan mutawassit yang hanya sekedar mengenali dirinya, namun kita berada pada level insan muntahi, yang itu insan yang mampu menyatukan unsur lahud dan nasud dalam dirinya, dan mampu menanggapi dan menangkap segala macam apa yang telah Allah berikan kepada kita melalui indra atau melalui irfani yang Allah kirimkan, melalui ilham dan sebagai macam yang telah Allah titipkan kepada manusia. Hadirin jamaah Mawarid TV yang dimuliakan Allah, bagaimana jalan menuju insan kamil? Syekh Abdul Rauf As-Singkili kemudian menjelaskan bahwa jalan menuju insan kamil adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian adalah berakhlak karimah, dan yang ketiga adalah bersyariat. Hadirin, tentu ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan antara keimanan, kemudian keilmuan, dan yang ketiga adalah amal. Ilmu, iman, dan amal. Mengikuti Nabi Muhammad SAW tentu dengan ilmu, dengan apa yang kita dapat dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang disampaikan melalui lisan perawi hadis di dalam banyak kitab hadis. Kemudian kita juga dapat menteladani akhlakul Nabi Muhammad, amal, yang kemudian itu tertuang jelas di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh banyak ulama. Dan yang ketiga, tentunya tidak mungkin dapat dilepaskan dari syariat, yang kemudian ini merupakan kunci dari menggapai insan kamil. Jadi momen di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita kehilangan 3 poin penting ini. Kita kehilangan untuk mampu menjaga dan konsisten dalam beribadah menunaikan syariat. Kemudian kita kehilangan momen untuk berakhlakul karimah. Kemudian kita kehilangan momen untuk mengikuti sunnah-sunnah kenabian Nabi Muhammad.
Mari sama-sama jemaah Mawarih TV yang dimuliakan Allah, mari kita gapai insan kamil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ulama sufi seperti Ibnu Arabi Al-Jili, dan kemudian disyarah kembali, dituangkan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, bahwa seorang insan kamil merupakan orang yang mukmin, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ia beriman kepada Allah, melaksanakan syariat, dan kemudian berakhlakul karimah. Inilah kemudian yang mungkin bisa kita dapatkan pada malam hari ini, dan mungkin bisa kami sampaikan kepada para jamaah Mawarih TV yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita menjadi seorang insan kamil, yakni orang mukmin yang senantiasa berakhlakul karimah dan menjalankan syariat yang telah Allah tetapkan kepada umatnya, tetapkan kepada kita melalui lisan para rasul dan disampaikan lewat penyampaian para ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.